Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria, NIM 12030100052, kelas B, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi yang sudah disampaikan selama 7 pertemuan mata kuliah Hukum Tata Negara. Pembahasan yang pertama di pertemuan yang kedua mengenai ruang lingkup dan sumber hukum tata negara. Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat sistematis dan tingkatan ilmu lebih tinggi daripada pengetahuan. Sedangkan pengetahuan yaitu apa yang kita ketahui melalui panca indera. Tidak semua pengetahuan itu bisa disebut ilmu, tetapi semua ilmu itu disebut pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ilmu dengan pengetahuan itu jelas hal yang berbeda. Ilmu yang bersifat sistematis itu artinya bahwa semua pengetahuan dapat naik derajatnya secara otomatis ketika memenuhi 3 syarat, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Hukum tata negara yaitu sekumpulan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara secara garis horizontal antar sesama warga negara maupun vertikal warga negara dengan pemerintah negara, serta jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Ruang lingkup hukum tata negara meliputi organisasi negara, struktur pejabat negara, dan pembagian kekuasaan atau trias politika. Sumber hukum tata negara yaitu hukum internasional yang telah diratifikasi atau disahkan secara hukum nasional yang biasanya meliputi HI atau HAM, peraturan perundangan tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Hukum adat, jurisprudensi atau ketetapan hukum peradilan, kebiasaan ketatanegaraan, dan terakhir doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinion doctorum. Pembahasan yang kedua di pertemuan ketiga yaitu mengenai asas-asas hukum tata negara dan bentuk negara hukum. Ada beberapa asas dalam hukum tata negara yaitu asas negara kesatuan, asas negara hukum, dan asas demokrasi. Pertama yaitu asas negara kesatuan, itu mencakup desentralisasi yaitu pemberian sebagian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dekonsentrasi yaitu pelimpahan urusan yang tidak dapat ditangani pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, tugas pembantuan yaitu urusan atau wewenang pemerintah pusat yang bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Kedua yaitu asas negara hukum, di mana mempunyai ciri-ciri jaminan HAM yang benar-benar sangat dijunjung tinggi, badan kehakiman yang bebas dan mandiri, pelaksanaan pemilu dilakukan secara bebas, kebebasan dalam menyatakan pendapat. Yang ketiga yaitu asas demokrasi. Dalam asas ini mengusung kepada kebebasan rakyat dengan berdasarkan pada semboyan Abraham Lincoln, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya yaitu bentuk negara hukum, dibagi menjadi 2, yaitu secara formal dan material. Secara formal itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu individualisme, penjaga malam, dan negara monopoli. Secara material itu dibagi menjadi kolektif, dominasi negara, dan welfare state. Pembahasan yang ketiga di pertemuan keempat yaitu membahas mengenai tipe dan bentuk susunan pemerintahan. Secara umum, bentuk negara terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu negara kesatuan dan negara bagian. Pertama, negara kesatuan dibagi menjadi beberapa model. Ada vertical management model atau lebih terpusat, central representative model atau terpusat namun representatif dengan negara-negara lain, dan ada unification model atau penyatuan integrasi, ada mixed model atau bentuk campuran. Yang kedua itu negara bagian atau federal state, mempunyai karakteristik satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Contohnya seperti Amerika Serikat, kedaulatan negara,
Hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Jadi pada intinya negara kesatuan lebih bersifat sentralistik, sedangkan negara bagian lebih bersifat desentralistik. Pembahasan yang keempat di pertemuan yang kelima yaitu membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan itu dibagi menjadi 4, yaitu autokrasi, yaitu pemerintahan dengan kekuasaan tunggal, oligarki yang dikuasai oleh kelompok tertentu, monarki yang kekuasaannya dipegang oleh raja atau kaisar, republik yang dikuasai dan dijalankan oleh rakyat. Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu pertama presiden, kedua yaitu parlementer, di mana sistem eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Autokrasi modern. Pertama, negara autokrasi modern karakternya lebih ke pemerintahan tunggal atau satu partai tunggal. Dia membatasi ruang gerak kekuasaan orang lain yang dapat menghambat, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara secara optimis untuk mengkokohkan negara, organisme yang dianggap sebagai kesatuan yang mempunyai dasar hidup dan mempunyai kepentingan sendiri, penentuan wakil rakyat dominan kepada penguasa, dan eksekutif lebih dominan. Kedua, negara demokrasi modern karakternya memiliki keterbalikan dengan negara autokrasi modern, di mana rakyat memiliki kendali penuh atas pemerintahan, pelaksanaannya dengan multipartai, dan undang-undang lebih dominan. Pembahasan yang keenam di pertemuan yang ketujuh yaitu mengenai pembagian kekuasaan. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan menurut Maurice Duverger dibagi menjadi 3 cara, yaitu langsung, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, dan pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Penetapan trias politika dari masa ke masa. Prancis pada abad ke-16 membagi kekuasaan ke dalam 5 fungsi, yaitu fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi polisi. John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 membuat perubahan yang membagi kekuasaan menjadi 3 fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Pada tahun 1748, Montesquieu juga menyederhanakan kembali perubahan kekuasaan sebelumnya menjadi lebih tegas dan jelas, yang dibagi ke dalam 3 fungsi, yaitu legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang yaitu presiden, eksekutif, kekuasaan menjalankan undang-undang yaitu DPR, dan yudikatif atau kekuasaan dalam mengawasi dan mengadili undang-undang yaitu badan kehakiman. Pembagian kekuasaan Montesquieu yang masih digunakan oleh negara-negara dalam membagi kekuasaannya sampai sekarang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.